Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita sedang kumpul-kumpul di Jogja di sela-sela kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa ketiga. Saya ketemu anak-anak muda yang luar biasa, masih muda, dan ini yang kita harapkan selama ini, karena ketika kita bicara perjuangan omong kosong, kita bicara perjuangan tanpa regenerasi, karena yang tua lama-lama akan tiada. Ini mulai dari sebelah kanan saya, ini Mas Probo Darono Yakti. Rahayu Mas. Nah, beliaunya ini dosen di UNER, di Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Di tengah ini, wah ini namanya keren, Brian Arvista. Wah, ini sebelum saya tahu orangnya, saya pikir ini wah orang Jerman. Wah, ternyata Jejer kauman. Jejer kauman. Betul. Nah, ini seorang dalang muda dari Trenggalek. Ya. Terus yang sebelah kanan lagi yaitu Mas Safrial Fahri Pratama. Wah. Ini seorang antropolog. Wah, ini juga pernah jadi duta wisata Kota Kediri, duta bahasa DIY. Wah, ini masih muda banget, ini seusia anak saya nomor 2 ini, kelahiran tahun 2000. Kalau Mas Brian sama Mas Probo ini sepantaran, tahun kelahiran tahun 1995 sama 1996. Ini mirip dengan anak saya nomor 1, kelahiran 94. Betul-betul luar biasa, anak muda, punya keinginan untuk melestarikan awalnya katanya. Nah, ini kita mau bincang-bincang ini. Saya ingin ke yang paling muda dulu ini. Oh, yang apa? Yang dalang dulu. Yang paling muda Mas Safrial, ini antropolog. Nah, Mas Brian dulu ini. Rahayu Mas Brian. Rahayu. Gitu. Nah, ini apa sih Mas yang memotivasi kok tahu-tahu kepengen jadi dalang? Panggilan jiwa, Pak. Wah, panggilan jiwa. Iya. Wah, panggilan jiwa. Karena saya kebetulan memang bukan dari keluarga seniman. yeah. Ayah, bapak saya itu seorang polisi, ibu saya seorang guru, terus kakek saya seorang petani. Namun katanya itu dari mbah-mbah saya itu ada yang jadi dalang. Kalau panjenengan pirsa nggih, Swargi Pak Kari Hendro Broto yang di Jalan Bunga Kecilung Soekarno-Hatta itu buyut saya yang nomor 3 dari belakang. Ya, jadi motivasinya itu karena panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Ingin jadi dalang. Nah, dalang atau pewayangan ini adalah sebuah ilmu psikologi. Bahkan ketika kita bicara ilmu psikologi, ya. Kalau kita bicara psikologi Timur Tengah, itu hak dan batil, salah dan benar. Psikologi Eropa itu juga sama, antagonis, protagonis. Nah, sementara psikologi Jawa ini bukan hak dan batil, bukan antagonis, protagonis, tapi psikologi yang komprehensif. Bahkan ketika bicara karakteristiknya, ini bukan salah dan benar, tetapi yang bicara adalah pantas dan tidak pantas, elok atau tidak elok. Nah, ini seorang dalang muda, Mas Brian, pernahkah mempelajari wayang sampai sejauh itu? Ya, kalau dari perspektif saya sih, ya apa yang panjenengan dawakan itu tadi semua betul, benar, karena pada dasarnya itu dalam tanda kutip jiwa Jawa itu pantas dan tidak pantas. Bukan Jadi benar dan bukan tidak salah benar. Dan benar. Iya. Niku. Yeah.
Saya karena ya masih muda ya, intinya belajar, Pak. Belajar, bagus, luar biasa. Terus belajar sampai, walaupun kata almarhum Ki Mantep Sudarsono, sampai beliau meninggal pun saya masih belajar. Belum pernah mencapai titik kesempurnaan itu yang mana, karena dalam Jawa sendiri, kalau menurut saya pribadi, perspektif saya, orang Jawa itu belajar, belajar, pantas dan tidak pantas. Terus kemudian, lek aku ngono ke kancaku piye ya? Ngoten. Lek dalang muni ngono ke, engko iso nglakoni tenan apa ora? Lah itu yang jangan sampai jarkoni ya. Yang iso ujar gak iso nglakoni. Betul, Pak. Nah, para pemirsa, tadi sebelum kita rekaman, kita ngobrol-ngobrol, saya tanya, Mas, kok jenengan pengen dalang? Tujuannya apa? Supaya budaya Jawa tetap lestari, Pak. Wah. Akhirnya setelah saya jelaskan, ketawa sendiri. Wah, salah ya, Pak? Iya. Kalau tujuannya cuma budaya Jawa lestari, nggak usah dalang. Orang Jawa nggak usah melestarikan budaya Jawa. Budaya Jawa tetap lestari. Tetapi di Suriname, di Belanda, di Amerika, bahkan datanya, gamelan yang ada di Jawa Timur ini sama yang ada di Amerika aja banyak yang di Amerika. Gitu. Jadi tujuannya bukan melestarikan. Bagaimana budaya bangsa, budaya Jawa ini menjadi karakteristik bangsa, menjadi jati diri bangsa. Nah ini, mohon maaf para pemirsa, kalau salah jangan diketawakan. Memang anak muda, kita harus banyak belajar banyak. Dan saya ingin ini menjadi motivator anak muda yang lain. Nah, kalau tadi filosofi Timur Tengah hak dan batil, Eropa protagonis antagonis, ya, salah dan benar, ya, black and white, ya. Di Jawa filosofi psikologinya adalah lebih komprehensif sebenarnya. Nah, saya ingin tanya, ini anak muda kan biasanya idolanya kan Janoko. Ini saya mau tanya, Janoko itu sebenarnya tokoh protagonis atau antagonis, Mas? Tergantung perspektif, Pak, kalau saya. Nah, coba jelaskan. Ya, kalau kebanyakan pada dasarnya dianggap protagonis. Dianggap protagonis, bolo tengen. Ya. Bolo tengen. Tapi kalau pakai kacamata pengiwo itu, Arjuna itu bangsat kalau saya. Bangsatnya gimana? Bangsatnya itu nganggere ada wanita itu terus akhirnya jadi anak. Gitu. Oh gitu. Ya, itu poin pertama. Ya. Poin kedua, dia tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya di perang Bharatayuda. Ya. Karena dia ketika sudah menjadi ciptoning, dia lupa. Ya. Memohonkan kepada yang Maha Kuasa tentang keturunannya. Gitu. Bukan bangsa aja, tapi mungkin kalau saya ngomong bangsa mungkin terlalu vulgar di sini. Cuma mungkin atau kurang tepat atau gimana gitu. Ya. Nah, ini secara ilmu psikologi, ya, itu Janoko itu memang saat ini kan setelah dunia pewayangan kita terpengaruh oleh psikologi asing, ya, entah itu Timur Tengah, yang paling banyak Timur Tengah, sehingga akhirnya dunia pewayangan kita mengenal bolo tengen, bolo kiwo, hak dan batil, protagonis, antagonis. Sebelum itu tidak, Mas, tidak mengenal bolo tengen, bolo kiwo. Bener jenengan, Janoko itu tergantung lakonnya, perspektifnya. Ya. Ketika cerita tentang Prabu Palguna Palgunadi, lo Janoko itu memang ya bener, Mas Dalang Brian. Janoko itu laki-laki bangsat, laki-laki yang sangat negatif. Kenapa? Sudah suaminya dibunuh, cincin kalpiko ampal dipotong jarinya, sehingga Janoko itu walaupun ganteng kakinya tangannya siwil. 6. Terus istrinya Anggra ini mau dinikahi lagi. Nah ini kan nemen gitu. Tetapi ketika di cerita lain beda lagi. Itulah salah satu ilmu psikologi Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa mengatakan gini, Mas, psikologinya. Sak ganteng-gantengnya Mas Brian, itu sing gembol tai, Mas. Itulah psikologi kita, lebih hebat. Tidak serta-merta anak tokoh agama itu menjadi orang tokoh putih. Tidak serta-merta anaknya Brahmana jadi tokoh putih. Karena
sak ganteng-gantengnya mereka, secantik-cantiknya mereka, isi gembol tai. Nah, ini ilmu psikologi Jawa. Kalau tadi Mas Brian mengatakan Arjuna itu setiap ada laki-laki perempuan cantik dinikahi, ini nanti kita bahas lagi tersendiri. Karena ketika kita bicara pewayangan yang benar, Arjuna itu istrinya cuma 4, Mas. Nggak banyak. Dan itu ada filosofinya sendiri. Pertama Sembodro, Sri Kandi, Larasati, Sulastri. Kalau ada sanggit yang mengatakan ono endang ngendi diparani Brahmana endi disuwitani, ini sasmito. Karena Brahmana itu nggak pernah nikah, Mas. Yang digambarkan Endang itu bukan perempuan, digambarkan perempuan cantik itu adalah ilmu pengetahuannya. Nah, ini ada filosofi tersendiri itu. Nah, ini gitu. Nah, baik. Cuma gini, Pak. Ketika panjenengan dawuh yang dipuruki ketika Brahmana itu tidak menikah, tapi yang dikawini adalah ilmu dari Brahmana tersebut. Kenapa kemudian ada sanggit Dewa Brahma yang punya Dresanala terus akhirnya jadi Wisanggeni itu? Nah, itu memang hebatnya Jawa itu sasmito. Itu kalau dikupas secara filosofi dalam. Jadi tidak bisa ditelan mentah gitu. Ya betul. Betul ini. Jadi nah, ini season lain lagi, Mas, kalau mau ngobrol itu. Nah, sekarang saya ingin beralih yang paling muda dulu, ke Mas Safrial Fakhri Pratama. Wah, ini luar biasa ini kelahiran tahun 2000. Ini apa sih, Mas Safrial nih kok kepingin kuliahnya antropologi itu S1 ya? Iya, Pak, S1. Terus sekarang masih nempuh S2? Sekarang masih semester 7. Oh, S1 semester 7. Iya. Ya. Terus apa motivasinya kok kepingin kuliah di antropologi? Ya sebenarnya dari awal memang dari kecil sudah belajar tentang kebudayaan itu dari nenek saya. Kebetulan kan saya dulu lahir di keluarga yang memang kakek saya adalah dalang dan ibu saya sekarang memang guru tapi dulunya adalah penari. Kok nggak pengen jadi dalang? Tapi saya diajarkan nyanyi campur sari dulu, Pak. Campur sari. Oh ya, tadi waktu saya lihat suaranya bagus ya, pinter nembang. Iya. Jadi dalang mungkin bisa saingan, Pak. Gitu. Wes engko Mas Brian ge sosok gak payu wis bener wis kono antropolog ini dalang wis. Nah, lanjut Mas akhirnya saya berpikir setelah mungkin lanjut di SMA, kemudian saya ikut beberapa event dan juga acara, saya berpikir ketika saya sudah punya kemampuan dan keterampilan dalam bidang menyanyi, tapi saya juga pengen ketika ilmu atau hal yang lain yang pengen saya upgrade itu tentang bentuk akademisnya. Jadi saya pengen juga bukan sekadar produk dari sebuah kebudayaan itu yang bisa saya geluti, tapi bagaimana untuk menciptakan dan juga meneladani dan juga mengkaji lebih dalam seperti apa sih budaya itu. Dan saya juga selalu berpikir sekarang bahwa memang ketika kita membahas tentang kebudayaan atau budaya itu bukan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Mungkin kita tahu ada wayang ataupun ada mungkin topeng dan sebagainya, tarian. Tetapi sebenarnya kebudayaan atau budaya ini tuh jauh dari itu semua. Dan memang ketika kita sudah melakukan sebuah kebiasaan dan itu berulang, itu juga masuk ke kebudayaan gitu. Dan itu mungkin belum disadarkan oleh banyak orang. Gitu. Benar, itu memang problem kita, Mas. Saat ini banyak masyarakat itu menganggap yang namanya budaya itu cuma seni. Akhirnya wah, dalang larinya ke Mas Brian. Nah, padahal yang dimaksud budaya adalah dari kata budi dan daya. Betul. Hasil pemikiran, hasil karya. Betul. Itu namanya budaya. Bahkan sistem dan konsep hubungan luar negeri itu pun juga budaya. Betul. Cara makan kita pun budaya. Betul. Cara makannya orang Jawa dengan orang Manado beda kok. Bahkan para pemirsa bisa simak di video di channel kita yang berjudul "Kalau Anda Siam Jangan Ngaku Puasa". Itu juga budaya. Jadi orang Jawa itu puasa, bukan siam. Kalau siam ini dari bahasa Arab dan Ibrani. Dari kata apa? Sawama. Artinya apa? Menahan. Sehingga di dalam konsep agama Islam namanya Siyamana Ramadana, ini adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Tetapi kalau
puasa itu dari bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Artinya apa? Upa dan wasa, pengendalian dan penyeimbangan. Loh, cara makan aja itu budaya kok. Betul. Banyak di antara kita kan kadang-kadang nggak paham itu. Iya. Nah, budaya kaitannya wayang, jaranan. Itu baru seni padahal. Iya, betul. Ya. Nah, saya sangat berharap dan ini titip-titip ke Mas Safrial ya. Karena kemarin itu kan saya melihat di berbagai tulisan-tulisan di candi yang dibuat oleh BPCB. Sempat saya kritisi kepala BPCB-nya, saya tanya, kenapa sih Mas BPCB ini kok cenderung malah menyesatkan masyarakat? Kenapa tidak ditampilkan sesuatu yang benar? Ya, ini saya titip ke Mas Safrial sebagai antropolog, ini coba dibenarkan. Apa itu salah satunya? Banyak sebenarnya yang kesalahan, tapi salah satunya gini. Seringkali di candi-candi itu atau di manuskrip, di artefak itu ditulisi keagamaan Hindu-Buddha. Padahal di dalam sejarah bangsa kita, Hindu ada di Indonesia itu baru tahun 1959. Sebelum agama Islam masuk ya, kerajaan Majapahit dan sebelumnya, ini bangsa kita lebih cenderung bangsa sekuler. Bangsa yang tidak mabuk dogma, bangsa yang tidak mabuk agama. Agama diserahkan ke masyarakat, tidak diurusi pemerintah. Di sana yang ada adalah keyakinan ajaran leluhur kita itu adalah ajaran Budi. Budi itu hati nurani. Sehingga konsep Jawa itu sederhana. Yen dijiwit loro aja njiwit. Yen barangmu dijukuk loro hati aja njukuk barange liyan. Sederhana, agama Budi, hati nurani. Atau agama Siwa Buddha. Siwa Buddha di sini bukan Buddha itu dalam artian Buddha Siddhartha Gautama, bukan. Ada banyak perbedaannya. Ya. Nah, ini coba nanti sekarang semester 7 udah membuat skripsi. Iya, skripsi. Judulnya skripsi apa? Kebetulan kemarin ini masalah tentang pembangunan bandara ini, Pak. Saya mengaitkan antara transformasi sosial masyarakat di antropolog dengan sosial budaya terbaru ya. Jadi saya ingin melihat sebenarnya pembangunan bandara ini tuh nggak hanya melibatkan faktor fisik, tetapi pembangunan bandara itu juga akan merubah sendi kebudayaan di masyarakat, kegiatan sosial seperti apa, ritual juga akan berubah. Nah, ini barangkali kalau gitu saya titip yang lain aja. Jadi saya pernah mengadakan sebuah penelitian kecil-kecilan. Dengan adanya pranata sosial modern, bangsa kita rugi 10 poin. Karena kalau masyarakat kita, bangsa kita belanja ke pranata sosial modern ini 1 poin aja kerugiannya. Ini tidak ada dialog. Ya, betul. Akhirnya apa? Orang belanja, ambil, setelah itu ke kasir bayar. Nggih. Tidak ada dialog. Nggih. Tawar-menawar niku nggih. Bukan sekedar tawar-menawar. Nggih. Mamanya kita belanja yang tidak pranata sosial modern. Iya. Kita bawa. Kita biasanya kan nggak beli gula banyak mamanya. Ini kok terus beli gula agak banyak. Iya. Pasti si pemilik itu akan tanya, loh, mamanya tanya ke istri saya, loh, Bu, kok beli gula banyak, mau kemana? Nggih. Akan terjadi dialog. Ini ada sebuah sosial, nilai-nilai sosial. Terus barangkali istri saya jawab, ini saudara saya yang ada di Jogja ini sakit. Nah, ini kita mau tengok. Iya. Oh iya Bu, mudah-mudahan keluarganya cepat sembuh. Bisakah hal itu ada di pranata sosial modern? Nggak bisa. Ada 10 poin kerugian waktu itu saya teliti. Nah, coba ini. Nah, diteliti. Nah, ini awal dulu Mas Safrial, nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Nah, bicara budaya banyak hal yang harus kita kupas. Salah satunya adalah bagaimana konsep sistem tentang hubungan internasional. Bagaimana juga sistem ilmu tata negara secara internal maupun eksternal. Nah, ini saya ingin ngobrol sama Mas Probo Darono Yakti ini. Beberapa waktu yang lalu ini ada sebuah dialog di medsos, banyak sempat beredar itu Mas. Waktu itu Dalai Lama ini ditanya oleh orang Indonesia mau belajar ilmunya,
ternyata Dalai Lama mengatakan, loh guru saya aja malah orang Jawa. Nah, ini ketika bicara hubungan internasional terkait dengan sebuah sesuatu nilai-nilai filosofi kehidupan, ya. Ini bagaimana menurut pandangan Mas Probo ini? Nah. Ya, pertanyaannya cukup menantang sekali ya Pak Trimo ya. Jadi kebetulan saya waktu di kampus juga mengampu satu mata kuliah yang berjudul Studi Hubungan Kultural Dunia. Dan kebetulan di situ kita juga mempelajari relasi antara negara ini juga dipengaruhi dengan beberapa konteks kebudayaan. Misalkan dalam menanggapi tadi yang kaitannya dengan Dalai Lama tadi yang juga mengakui bahwa ternyata berguru ke orang-orang Jawa. Jawa. Sama seperti misalkan juga dulu dalam beberapa hal kita sering mengirim arsitek ya. Salah satunya kalau tidak salah Gunadarma waktu era habisnya Sanjaya itu apa? Sailendra, dinasti Sailendra. Gunadarma itu arsiteknya Sailendra. Arsiteknya Sailendra. Kemudian diminta untuk menjadi istilahnya kalau sekarang tuh dosen yang memberi kuliah tamu gitu, ke India. Karena pada waktu itu raja yang ada di Kamboja ini adalah keturunan Jawa. Setelah Gunadarma mampu mendirikan Borobudur, nah ini mereka kan ingin juga mendirikan candi, dan candi itu sampai sekarang masih ada. Angkor Wat. Iya, Angkor Wat. Itu luar biasa. Jadi ternyata leluhur kita dulu sudah Hanjayang Bawono gitu. Bukan sekedar Hanjayang Desa katanya Mas Brian gitu. Terus. Lanjut nih Mas. Artinya relasi itu sudah terjalin sejak lama, dan pikir saya tidak hanya kemudian berbicara soal ini warisan-warisan atau legasi-legasi yang sifatnya itu terlihat, tapi hal-hal yang sifatnya itu tidak tercatat juga. Jadi misalkan ini harusnya bisa dikaji lebih jauh ya oleh akademisi HI seperti kami ini terkait dengan ketika kita ada pada periode keemasan di Nusantara itu kita kan menjalin relasi dengan negara-negara lain di dunia. Jangan-jangan yang selama ini kami pelajari di keilmuan hubungan internasional itu bahwa ilmu pertama diplomasi itu berasal dari India, namanya Arthasastra. Bisa jadi ada yang lebih tua daripada itu, dan itu asalnya ada di tempat kita ini di Nusantara. Nah, ini mungkin ke depan perlu atau dibutuhkan riset lebih lanjut. Tapi sementara ini India, padahal sebelum India mestinya yang tadi kita bicarakan di episode sebelumnya tadi bahwa ada relief yang tertera di Borobudur, dan itu adalah Jung. Jung itu adalah kapal raksasa yang itu bisa menampung mungkin sekitar satu kecamatan gitu satu kecamatan bisa masuk dalam satu kapal. Dan ini dimiliki oleh orang Jawa. Artinya bagaimana kemudian orang-orang Jawa ini mengirim ekspedisi untuk keluar dan berdiplomasi, termasuk kemudian di dalamnya membawa Gunadarma. Ini yang belum sampai sekarang masih belum ditemukan. Ini kira-kira benang merahnya di mana? Memang ada beberapa penelitian, tapi masih perlu kita perlu kita uji juga ya. Bahwasanya Universitas Nalanda ini adalah milik kita. Jadi yang pertama itu Universitas Nalanda itu ada di Sriwijaya. Nah, Nalanda yang ada di India adalah cabangnya. Nah setelah itu, sehingga India itu cabang kita, lebih tua kita. Sehingga dalam konsep spiritual pun itu juga berbeda. Kalau spiritual Jawa ini tidak punya rumah ibadah. India punya rumah ibadah. Tapi Jawa ada tempat ibadah. Kalau spiritual India, dewa itu adalah dianggap Tuhan. Sehingga di India itu ada kurang lebih 100 lebih sekte. Jadi dewa itu dianggap Tuhan. Jadi ada Bhakta Rama, ada Bhakta Dewi, ada Bhakta Anoman, dan sebagainya. Sementara kalau di Jawa, dewa itu dari bahasa Jawa kuno artinya dep. Dep itu artinya sinar. Sinar ini adalah semacam
kuasa Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah, kembali ke tentang hubungan luar negeri tadi. Ketika Majapahit ya mampu menguasai dunia, 2/3 dunia kalau menurut penelitian Profesor Muhammad Yamin. Nah, tentunya di situ kan ada ilmu tersendiri, konsep tersendiri, budaya tersendiri, bagaimana diplomasi ke luar negeri. Nah, sebagai akademisi, Mas Probo, sudahkah menemukan bagaimana sih karakteristik leluhur kita dulu ketika bicara tentang konsep sistem hubungan luar negeri? Ya, sebagaimana yang kita pelajari, Nusantara terdahulu sebelum Indonesia, tapi bukan ibu kota Nusantara. Konteksnya lebih luas lagi. Jadi para leluhur kita di Nusantara dulu itu mewariskan satu legasi sistem pemerintahan dan geopolitik. Misalkan dari Sriwijaya itu, dan kemudian diteruskan oleh Majapahit adalah konsep Mandala. Jadi bagaimana kemudian ada lingkaran-lingkaran konsentris yang mana itu dikelilingi, misalkan satu maharaja atau kaisaran itu kemudian dikelilingi oleh raja-raja kecil yang ada di wilayah-wilayah yang lebih kecil, dan itu disebut sebagai bre. Gitu. Nah, ini kemudian dari sistem yang terbangun itu, yang kemudian ya kita hanya mengenal sebatas ya presiden, gubernur, wali kota. Zaman dulu itu lebih luas lagi. Setiap raja-raja kecil ini juga diberi semacam satu target dari maharajanya untuk kemudian dari berbagai penjuru ini mereka juga berhubungan dengan negara luar. Dan itu kemudian di situ terjadi ya bermacam-macam ya, ada pertukaran dagang, dan kemudian dalam konteks-konteks lain juga kita juga berbicara tentang bagaimana kerjasama yang terjadi di antara negara-negara di dunia pada waktu itu. Karena mungkin sistem seperti yang saya bicarakan pada episode sebelumnya, bahwa dulu kan belum dikenal yang namanya negara itu harus ada rakyat, wilayah, sama pemerintahan. Dulu ya mungkin ya sebatas ada pemerintahan diakui oleh negara lain bahwa raja ini kuat dan berdaulat gitu. Itu kemudian bisa dikatakan dimasukkan dalam lingkup wilayah, dan ini terjadi ketika kita melihat betapa luasnya peta Majapahit itu, karena ada cakupan pengaruh yang kemudian digunakan, dan itu ada pada konsep Mandala yang itu diturunkan oleh leluhur kita di Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Terima kasih Mas Probo. Nah, ketika kita bicara budaya, memang tentunya ada plus ada minus juga gitu loh. Jadi di konsep luar negerinya Majapahit memang terkesan bukan penaklukan. Dalam sastra Jawa dikatakan nagri tanggi sami tumiyung. Jadi bukan suatu penaklukan. Tapi di sisi lain ada konsep Majapahit itu barangkali tidak relevan untuk masa sekarang. Yaitu apa? Yaitu sistem perkawinan. Raden Wijaya itu istrinya itu ada 7. Yang 3 adalah dari Singasari, putri-putri Singasari. Yang 4 itu ada Dara Petak. Ini bule. Jadi wilayah Majapahit itu sudah sampai New Caledonia. Dara Petak ini bule. Petak itu bahasa Jawa artinya kan putih, bule. Raden Wijaya juga punya istri Dara Cemengan dari Afrika. Terus ada Dara Jingga. Dara Jingga ini diperkirakan yang kulitnya jingga itu mana? Arab. Arab itu wilayah kita, bawaan kita itu dulu itu jingga. Terus ada darah yang satunya kuning Cina. Bahkan istrinya Raden Wijaya yang Cina itu seringkali jadi cerita ketoprak dulu, bagaimana ada Nenggar. Ini luar biasa. Istrinya Raden Wijaya itu 7. Dan ini melambangkan wilayahnya. Ada Dara Petak bule, ya, Dara Cemengan Afrika. Lah ini
kalau menurut Mas Probo kan tentu apa masih relevan itu untuk hubungan internasional pada zaman sekarang ini? Iya, kalau dulu kan kita melihat bahwa salah satu diplomasi perkawinan gitu. Iya, salah satunya adalah betul. Ada beberapa pratanda atau ciri-ciri kalau misalkan satu wilayah itu ditaklukkan. Sama seperti kita melihat cerita bahwa misalkan dulu Sultan Agung itu menaklukkan Surabaya. Ternyata di situ juga ada transaksi dalam konteks perkawinan. Misalkan Sultan Agung akhirnya menikahkan putrinya itu, misalnya Damar Wulan, itu dengan Pangeran Pekik begitu. Ya sebenarnya ini konsep yang sebetulnya sudah dimulai terlebih dahulu dari leluhur dari Sultan Agung sendiri, termasuk kemudian Majapahit. Dan indikasi itu kuat ketika kemudian ada terjadi perkawinan dan ada perempuan yang kemudian dikirimkan, dan ini menandakan bahwa ada relasi atau hubungan-hubungan khusus. Artinya setelah kemudian dikawinkan itu, maka ke depan apa yang dilakukan ya? Biasanya ekspor impor gitu ya, ada komoditas-komoditas yang diperdagangkan, dan jauh sebelum itu juga kita melihat fakta sejarah bahwa misalkan tadi ada salah satu istri dari Raden Wijaya itu berasal dari Mesir. Kita juga menemukan fakta bahwa ternyata kapur barus yang digunakan oleh Mumi Solomon itu mulai zaman Raja Barus. Solomon itu dari Barus. Barus itu ada di Sumatera. Di Sumatera. Ini yang sebenarnya kita bisa melihat sebagai satu fakta sejarah ya. Ini bukan berbicara teori konspirasi atau klinik ya. Ini real. Dan tinggal kemudian barangkali yang perlu kita tingkatkan adalah karena kita ini lemahnya di aksara ya. Sudah kita memang harus benar-benar melakukan penelitian itu dan bisa mengimbangi bahasa Barat. Nah ini Mas Probo ini ganteng ya, karirnya oke ya. Kok seneng pada budaya Jawa sampai para pemirsa, Mas Probo ini punya grup jaranan sama reog. Ini adalah ilmu transendental. Ini apa yang memotivasi ini kok suka ke sana? Sebetulnya saya kalau diminta untuk nari jaranan sama reog ya saya nggak bisa sampai lompat-lompat kayak ini ya kayak penari itu Bujang Ganong ya. Saya nggak sampai seperti itu. Tapi sampai barong. Apalagi sampai barong, sampai kemudian trans dan lain sebagainya. Tapi kehadiran saya di dalam komunitas reog dan jaranan itu semata-mata adalah untuk memberikan perspektif-perspektif akademis dan hal-hal teknis yang barangkali itu ternyata tidak bisa tercover oleh teman-teman reog dan jaranan. Sekaligus sebenarnya bisa menjadi satu sarana edukasi untuk teman-teman bahwa yang kita emban di sini itu tidak hanya sebatas kalian nanggap sana, nanggap sini gitu, tapi kita mengajarkan suatu value dari tari jaranan dan reog itu. Apa cerita yang terkandung di balik itu dan hikmahnya itu seperti apa. Dan kemudian juga selain itu juga membantu fasilitasi bahwa teman-teman ini memang yang bergerak di dalam akar rumput ini kerap kali mengalami suatu bisa dikatakan kondisi yang kurang beruntung secara ekonomi, sehingga kemudian barangkali ada suatu program-program dari pemerintahan yang bisa diakses, itu kami membantu memfasilitasi. Terima kasih Mas Probo, ini luar biasa. Kalau untuk jaranan bandengan nanti season lain ini, karena ini ilmu transendental dan secara keilmuan ilmiah bisa kita jelaskan. Di sana ada bunga indata, ada dupa indata. Kalau tidak ada bunga indata, dupa indata, terus tidak ada musik monoton, orang nggak akan bisa tran gitu loh. Nah, ini yang terakhir untuk Mas Probo ini. Ini apa harapan Mas Probo sebagai generasi muda terkait dengan kondisi budaya Jawa yang saat ini sudah terdegradasi yang luar biasa dalamnya ini? Ya, bagi saya Kalau saya lihat budaya Jawa ya saya melihat kawan-kawan yang ada di sebelah kanan saya. Sebenarnya saya ini kan orang yang di belakang saya akademisi yang mungkin memberikan saran dan masukan, Tuturi Handayani gitulah. Sedangkan yang berada di garis depan ya teman-teman muda ini, terutama Mas Brian dan juga Mas Safrial yang mana
mereka memang betul-betul concern di dalam bidang kebudayaan. Misalkan Mas Brian ini bagaimana dengan cara kreatif beliau memperkenalkan wayang pada generasi muda, itu ya dibuat sekreatif mungkin dengan tetap mengemas nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita wayang. Terus kemudian Mas Safrial dengan semangat mudanya sebagai seorang antropolog, itu bisa juga kemudian menggali perspektif-perspektif alternatif yang itu memang khas Nusantara untuk kemudian bersanding dengan teori-teori antropologi. Sedangkan kemudian peran saya di belakang adalah kemudian mendorong lebih banyak lagi, terutama mahasiswa saya untuk ambillah misalkan di dalam lingkup internal di dalam hubungan internasional, misalkan saya bisa mempromosikan ini loh teman-teman, ambil topik riset tentang kebudayaan. Karena kenapa kok harus kebudayaan? Karena ini adalah upaya untuk kemudian mengenalkan jati diri bangsa kita. Bahkan saya pernah punya teman bimbingan skripsi itu sama, dosen pembimbingnya sama. Dia menulis tentang ekspedisi Pamalayu. Mantap, dan ini bagi saya, saya mungkin nggak langsung menyentuh ke kebudayaan saya, karena dulu saya pernah ngambil skripsi itu tentang kemaritiman maritim, poros maritim dunia. Tapi kan kemudian juga saya punya tanggung jawab moral untuk kemudian mengaitkan sebenarnya konsep poros maritim dunia itu sudah hadir sejak era Mataram Mojang Kamulan, yang jauh lebih tua, yang di Borobudur ada relifnya. Jadi peran saya lebih kepada mendorong dan nyengkuyung. Nanti untuk yang pentolannya ini teman-teman kawan. Terima kasih Mas Probo. Ini untuk penutup ini Mas Brian dulu atau Mas Safrial dulu, apa yang menjadi harapan sebagai anak muda pecinta budaya walaupun beda warna satu dalang satu antropolog, sementara saat ini kondisi budaya kita ini betul-betul dalam titik rendah degradasi budaya. Ya, pertama-tama kalau saya harapannya itu Pak, ojo nganti ilang Jawane. Gitu. Walaupun kata-kata saya ini luas. Kalau di mana amat luas. Ojo nganti ilang Jawane itu. Ya intinya gini. Pelajaran budi pekerti harus kembali. Berarti budaya bangsa harus menjadi karakteristik bangsa. Harus jadi karakteristik. Harus jadi diri bangsa. Sehingga jadilah manusia yang benar-benar manusia sebelum kamu mengenal agama. Sehingga nanti tidak lagi ketika dalang tidak lagi berkonsep supaya budaya lestari, tidak sekedar itu. Ya kalau untuk budaya lestari itu kata-kata global yang sekarang sudah ada. Karena saya dari sebelum sekolah mendengar supaya budaya lestari. Akhirnya kan saya juga mengekor dari kalaupun ada sekarang penjenengan dawuh, itu salah Mas, itu kurang. Berarti ini ada pembaruan. Jawa tidak mengenal salah Mas, tapi kurang. Itu kurang. Salahnya kurang bener. Kurang bener. Gitu semoga budaya Jawa itu menjadi karakteristik bangsa suku Jawa terutama. Syukur-syukur kalau orang, bukan nanti saya jangan rasis mboten, tapi kalau untuk suku lain mempelajari budaya Jawa, kita persilahkan Pak. Memang Jawa bukan sukuisme Mas. Jawa itu value. Jadi para pemirsa bisa simak YouTube kita yang berjudul What is Java? Java itu bukan teritorial, bukan sukuisme. Untuk yang terakhir, bukan pesan saya, harapan saya selaku anak muda, budaya Jawa hanjayeng desa. Budaya Jawa hanjayeng kadipaten. Ora dhuwur-dhuwur hanjayeng bawana Mas ya. Terlalu tinggi ya. Budaya Jawa hanjayeng provinsi, hanjayeng negara, hanjayeng bawana. Sami kalih memayu-hayuning jiwa, memayu-hayuning keluarga, memayu-hayuning sasama, baru niku memayu-hayuning bawana. Siap, bagus, mantep. Ini Mas Safrial yang terakhir ini tentu ketika mengaitkan masalah kebudayaan dan juga antropologi begitu, tentu akan saya kaitkan mengenai pendekatan pra, saat, dan pasca begitu ya Pak. Kita mengaitkan kebudayaan tuh kalau dikatakan tentang pranya berarti kita belajar historisnya begitu. Kalau kita belajar saatnya berarti sekarang ini
budaya ini seperti apa sih dikelolanya, dijaganya seperti apa. Nanti kalau kita bicara masalah pasca berarti adalah keberlanjutan dari segala sistem yang sudah ada sekarang dan itu berawal dari yang lalu itu tadi. Dan saya tentu berharap kepada seluruh generasi muda khususnya teman-teman saya di luar sana untuk tetap menguri-nguri kebudayaan khususnya budaya Jawa ini dan tentu lebih berpikiran yang luas begitu bahwa budaya itu bukan sekadar bagaimana kita bisa menari, kita bisa main, tapi budaya adalah kita bisa memahami satu dengan yang lain dari hati kita dan tentu seperti definisi dari kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa. Jadi ada harmoni di dalamnya yang tentu nanti akan melahirkan juga nilai-nilai toleransi, tepos liro dan juga tenggang rasa dan kemudian itu nanti akan dikemas secara mungkin dengan potensi yang kita miliki, apa yang kita geluti dan tentunya untuk kemajuan bangsa kita Indonesia begitu. Terima kasih Mas Safrial, Mas Brian, Mas Probo. Nah, para pemirsa, demikian tadi kita obrolan kita dengan 3 anak muda. Mudah-mudahan mampu memberikan motivasi kepada anak-anak muda lainnya, juga memberikan pencerahan karena bangsa ini sedang terjajah psikisnya. Yang kita perlukan adalah injection psikologi, memberikan pencerahan supaya tidak mabuk dogma. Karena bangsa yang mabuk dogma itu pasti nalarnya lemah. Tidak mungkin bangsa ini jaya dan mampu membuat peradaban kalau nalarnya lemah. Ini 3 anak muda bisa jadi motivasi, contoh anak muda yang lain. Sekaligus memberikan gambaran kalau budaya Jawa bukanlah sesuatu yang bersifat halusinasi, delusi, klenik, kuno, udik, bukan seperti itu. Tapi budaya Jawa adalah berkarakteristik high logis. Orang Jawa bilang tinemeng nalar dan realistis. Orang Jawa bilang kasunyatan. Atau bahasa lainnya apa? Ilmiah akademis. Bisa dibuktikan secara empiris. Kalau ada orang bicara tentang budaya Jawa kok masih berbau halu, delusi, itu ya berarti belum budaya Jawa yang sebenarnya. Kalau masih berbau halusinasi, delusi, terus kuno, udik, ya, bukan seperti itu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi wawancara kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.